Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwiananda dari kelas 12 MIPA 1 absen 17. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya. Yang pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu 1. Untuk mengetahui larutan yang dapat menyebabkan korosi pada baku besi. Yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya korosi pada baku besi yang telah dicelupkan ke dalam berbagai larutan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada baku besi. Pengertian korosi. Korosi merupakan suatu peristiwa perusakan pada logam oleh karena terjadinya suatu reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya yang membentuk senyawa yang tidak dikehendakinya. Proses terjadinya korosi pada logam. Mengapa korosi bisa terjadi pada logam? Proses korosi pada logam terjadi karena sifat logam yang mudah teroksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang seluruhnya tidak homogen. Faktor-faktor penyebab korosi. Konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaban yang tinggi, besi atau logam akan lebih cepat berkarat. Selain itu, di dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Oleh karena itu, air dan oksigen berperan sebagai agen pengoksidasi. Yang kedua, pH. Pada suasana yang lebih asam atau pH kurang dari 7, reaksi korosi pada besi atau logam akan lebih cepat. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl akan mempercepat terjadinya korosi, karena ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode ke daerah reaksi reduksi pada katode. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat terjadinya korosi. Cara pencegahan korosi. 1. Dengan pengecetan. Pengecetan berfungsi sebagai pelindung agar besi atau logam tidak bersentuhan dengan air dan udara. Yang kedua, melapisi besi atau logam dengan oli atau minyak. Contohnya pada mesin mobil atau rantai sepeda motor. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Zinc juga dapat melindungi besi atau logam. Yang keempat, melapisi besi atau logam dengan krom atau chrome plating. Besi yang dilapisi dengan krom akan lebih mengkilap. Dan yang kelima, melapisi dengan plastik, karena plastik merupakan bahan polimer dari hidrokarbon. Sebelumnya, alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan praktikum korosi yaitu 1. 4 buah gelas, 2 buah plastik untuk metode tertutup, 4 buah karet untuk metode tertutup, larutan gula, air mentah, cuka, dan garam. Untuk hasil praktikum, yang pertama, hari pertama, gelas berisi larutan gula, air mentah, cuka, dan garam, metode tertutup. Larutan gula belum terjadi perubahan, air mentah belum terjadi perubahan, dan larutan cuka mulai ada gelembung yang menempel pada badan baku. Larutan garam belum terjadi perubahan. Hari pertama, gelas berisi larutan gula, air mentah, cuka, dan garam, metode terbuka. Yang pertama, larutan gula belum terjadi perubahan, air mentah belum terjadi perubahan, dan larutan cuka mulai ada gelembung yang menempel pada badan baku, dan larutan garam belum terjadi perubahan juga. Untuk hari kelima, gelas berisi larutan gula, air mentah, cuka, dan garam, metode tertutup. Yang pertama, larutan gula cukup berkarat, mengalami pertambahan karat terutama pada bagian tengah baku. Yang kedua, air mentah. Mulai terjadi pertambahan karat lagi yang terjadi pada badan baku yang hampir tertutup oleh karat. Yang ketiga, larutan cuka. Masih sama seperti pada hari keempat, yaitu cuka mengalami sedikit perkaratan yang terjadi pada badan baku yang baku mengalami kehitaman. Larutan garam. Terjadi perubahan mengalami pertambahan karat yang terjadi pada bagian tengah baku. Warna air agak sedikit bertambah keruh. Hari kelima, gelas berisi larutan gula, air mentah, cuka, dan garam untuk metode terbuka.
Yang pertama, larutan gula. Terjadi perubahan pada bagian bawah baku mulai mengalami pertambahan karat. Warna air mulai berubah kekuningan. Air mentah, terjadi perubahan, badan baku mulai agak sedikit bertambah karat. Warna pada bagian bawah dasar gelas agak sedikit keruh. Larutan cuka, masih sama seperti hari keempat, yaitu pada badan baku terjadi cukup sedikit berkaratan, yang mengakibatkan pada badan baku berubah warna menjadi agak kehitaman. Larutan garam, terjadi perubahan pada badan baku agak mulai tertutup oleh karat. Warna air pada bagian bawah dasar gelas lumayan keruh. Kesimpulan, dari hasil praktikum saya dapat disimpulkan bahwa 1. Korosi pada logam besi dapat dipengaruhi oleh oksigen dan air. 2. Kecepatan dan jumlah korosi dipengaruhi oleh berbagai faktor larutan, seperti larutan garam, cuka, gula, dan air mentah. Yang ketiga, praktikum pada metode terbuka lebih cepat mengalami korosi, karena dipengaruhi adanya oksigen dan air saat bereaksi. Sedangkan pada metode tertutup lebih lambat mengalami korosi, dikarenakan tidak adanya oksigen yang masuk